Ada yang bilang kalau potensi air di Indonesia itu cukup banyak. Benar sekali sahabat SDA. Nah, agar potensi air yang banyak ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai keperluan, Dijen SDA pun menggenjot pembangunan tampungan-tampungan air di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya, Bendungan Ameroro yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yuk kita cari tahu. Jadi Bendungan Ameroro itu kan latar belakang pembangunannya adalah ya sama seperti Ladongi ya, merupakan bagian dari pola pengelolaan wilayah sungai Kasolo Konawe H. Di sana terdapat beberapa potensi bendungan yang bisa dibangun di seluruh Sultra. Nah, salah satunya adalah Bendungan Ameroro. Setelah tadinya di tahun 2016 dibangun Bendungan Ladongi. Terus dari dokumen pola tersebut kita tindak lanjuti dengan adanya FS atau studi kelayakan tahun 2015, kemudian berturut-turut tahun 2016, 2017, dan 2018 adalah detail desain, kemudian sampai dengan sertifikasi pada tahun 2019. Ya, Bendungan Ameroro ini bertipe zona inti lempung, lalu dengan kedalaman dari dasar galian sedalam 82 meter. Nantinya Bendungan Ameroro ini memiliki panjang bendungan sepanjang 324 meter dengan lebar puncak 12 meter. Nah, kapasitas tampungan Bendungan Ameroro ini sendiri sebesar 43,44 juta meter kubik dan luas tampungannya seluas 212 hektar. Rencananya akan selesai pada 2023 konstruksinya dan akan mulai impounding pada awal tahun 2024. Progres saat ini karena memang akhir tahun 2020 baru terkontrak, maka saat ini baru terprogres 0,9%. Manfaat dari Bendungan Ameroro ini sendiri terdiri dari memberikan pasokan irigasi seluas 3.363 hektar, air baku sebesar 511 liter per detik, reduksi banjir sebesar 502 meter kubik per detik, dan tentu saja pariwisata dan tentu saja PLTMH sebesar 1,3 megawatt. Selain daripada itu, pada saat pelaksanaan ini juga bermanfaat bagi pekerjaan kami, yaitu bahwa warga lokal juga lewat skema padat karya, mereka juga membantu mengerjakan pekerjaan kegiatan Bendungan Ameroro ini. Untuk tahap pertama ini, skema program padat karya untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19, mereka tahap pertama bekerja di abutmen Jembatan Beli atau di Pasangan Bronjong. Nanti untuk tahap 2 selanjutnya mereka akan membantu kita untuk bekerja di saluran drainase. Karena di bendungan ini sendiri terdapat ada 4 jalan akses, yaitu jalan akses pertama sepanjang 2 km, jalan akses kedua sepanjang 3 km, jalan akses 3 sepanjang 0,7 km, jalan akses 4 ini sepanjang 1,1 km. Nah, kita tanya-tanya dulu warga di sini yang ikut dilibatkan sebagai tenaga kerja melalui skema padat karya. Nah, sahabat SDA, saat ini saya sudah bersama Mas Riki dan Pak Haruna, 2 warga terdampak ya dari pandemi COVID-19. Kita akan tanya-tanya seperti apa sebenarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap mereka. Halo Mas Riki, apa kabar Mas? Sehat. Sehat ya? Ya. Kalau boleh tahu Mas Riki warga asli sini ya? Iya, warga. Usianya sekarang berapa Mas? 31. 31. Nah, sebelum ikut tergabung menjadi tenaga kerja dalam program padat karya ini, sebenarnya kerja di mana sebelumnya Mas? Bangunan. Di bangunan. Iya. Itu ada di Kabupaten Konawe juga? Iya, Konawe. Konawe. Kenapa akhirnya dirumahkan? Karena COVID-19. Perusahaannya tutup, Iya. bangkrut gitu. Jadi teman-teman yang di sana dirumahkan semuanya. Iya, dirumahkan. Oke. Kalau Pak Haruna gimana Pak? Usianya berapa Pak sekarang Pak? 42 tahun 42 tahun. Ya. Sebelum ikut tergabung sebagai tenaga kerja di padat karya ini, bekerja di mana Pak? bekerja salah satu proyek. Di salah satu proyek yang ada di Kabupaten Konawe. Iya Pak. Tutup juga perusahaannya? Iya tutup. Oke, nah kalau boleh tahu ini kan terlibat dalam program padat karya pembangunan Bendungan Ameroro ya Pak ya? Iya. Nah bagaimana sebenarnya awalnya Mas Riki dan Pak Haruna
bisa tergabung di sini? Apa yang dilakukan, Pak? Melalui Pak Desa, Pak. Kepala desa Ya, seperti apa itu? Kita pergi mengajukan kalau bagaimana caranya supaya bisa kita bekerja untuk nafkahi keluarga. Oke, jadi masing-masing mengajukan diri ke kepala desa. Iya. Begitu juga Pak Haruna ya? Iya. Dan akhirnya dipilih oleh kepala desa dan dilibatkan di sini. Nah, kalau boleh tahu, sudah berapa lama bekerja untuk pembangunan bendungan Ameroro ini? Sudah 2 minggu, Pak. Sudah 2 minggu, sama dengan Pak Haruna juga? Iya. Iya. Berapa upahnya, Pak, per hari? 100.000 per hari. 100.000 per hari, per orang? Iya. Ya, dibayarkannya per hari, per minggu, atau per bulan? Per 2 minggu. Per 2 minggu? Iya. Per 2 minggu langsung ke orangnya masing-masing? Iya. Jadi sangat lumayan ya Pak ya untuk membantu kebutuhan rumah tangga ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Mas Riki dan Pak Haruna sendiri, Ya. apa pekerjaannya Pak di sini? Di sini sebagai penyusun batu. Menyusun batu, sama Pak Ya, Haruna juga. Apa sama. sebenarnya yang mau dikerjakan? Apakah membuat apa nih? Sedang membuat apa nih teman-teman? Bronjong. di sini? Bronjong. Ya. Bronjong di aliran sungainya ya. Ya. Dan teman-teman menyusun batunya sesuai yang sudah diarahkan ya. Iya. Iya. Nah, Mas Riki ada yang mau disampaikan untuk di JNSDA? Apa harapan ke depannya Mas Riki juga Pak Haruna? Apalagi yang bisa kita bantu ke depannya untuk desa atau kabupaten di sini agar teman-teman bisa lebih sejahtera? Mudah-mudahan berlanjut, Pak, proyeknya ini. Oke, mudah-mudahan pekerjaan seperti ini bisa Iya, berlanjut bisa ya, sehingga berlanjut. bisa banyak melibatkan teman-teman terdampak pandemi COVID-19 sebagai tenaga kerjanya ya. Kalau Pak Haruna Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Ada, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya proyek ini masyarakat setempat bisa untuk mencukupi dan menghidupi keluarga. Dan untuk kedepannya semoga bendungan yang direncanakan kerjakan ini dapat mengaliri dan mensejahterakan masyarakat. Oke, satu lagi nih, selama bekerja apakah di sini tetap menerapkan protokol kesehatan? Seperti apa penerapan protokol kesehatannya Pak? Seperti cuci tangan, Cuci tangan, jaga jarak. oke. Dan selalu pakai masker ya Iya. tentunya ya. Oke. Nah, sahabat SDA, itu tadi obrolan kita dengan 2 warga di Kabupaten Konawe yang merupakan korban dari dampak pandemi COVID-19, dan salah satu solusi yang diberikan oleh Dijen SDA, Kementerian PUPR adalah menggerakkan program padat karya untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Buat sahabat SDA dimanapun berada, tetap semangat berjuang meski pandemi COVID-19 masih menyerang. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Sampai ketemu lagi di cerita SDA lainnya.